Shalom anak raja. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing pelita. Ada sebuah kisah, ada seorang putri raja yang satu kali jatuh cinta dengan seorang pria yang sangat dia cintai. Tapi sang raja dan permaisuri tahu bahwa pria yang sedang dicintai oleh putri mereka itu bukanlah pria yang baik atau pria yang cocok untuk menjadi suami bagi putri mereka tercinta. Sang raja ini memberikan nasihat kepada putrinya, tapi karena sedang jatuh cinta, karena seperti orang katakan cinta itu buta, dia nggak bisa melihat kenyataan, dia hanya melihat keinginan. Nah, diberikan nasihat oleh sang raja, putri raja ini tidak mendengarkan. Diberikan nasihat oleh permaisuri raja, saudara ibunya, dia juga tidak mendengarkan. Diberi nasihat oleh orang yang sangat-sangat putri raja ini hormati dan sangat sayang juga, yaitu Ibu Suri. Putri ini juga tidak dengarkan, saudara, karena dia sedang jatuh cinta. Kemudian para penasihat raja juga memberikan nasihat bahwa pria yang sedang dicintai oleh sang putri raja ini bukanlah suami yang baik untuk sang putri raja ini. Diberi nasihat, tapi putri raja ini tetap berkeras untuk bisa menikah dengan pria ini. Kemudian saudara, satu kali ada seorang yang bijaksana yang datang ke istana raja. Kemudian raja berbincang-bincang dengan orang yang bijaksana itu. Dan orang yang bijaksana itu mengatakan, "Hai raja, saya melihat bahwa kamu itu ada kesedihan yang mendalam di dalam hatimu. Coba ceritakan kepada saya, mungkin saya bisa membantu." Akhirnya sang raja itu mengatakan, "Sebenarnya ini masalah pribadi dalam keluarga. Tapi baiklah, walaupun Anda tamu, Anda orang bijaksana, saya ingin menceritakan sesuatu kepada Anda." Kenapa? Dia bilang, putri saya jatuh cinta kepada seorang pria. Dan saya tahu dan semua orang juga tahu di istana ini, pria itu bukanlah pria yang cocok untuk menjadi pendamping atau suami bagi putri saya. Saya sudah memberikan nasihat, mamanya sudah memberikan nasihat, neneknya, Ibu Suri sudah memberikan nasihat. Bahkan orang-orang yang ada di istana ini sudah mengatakan fakta-fakta yang ada. Tapi putri saya tetap ngotot, kekeh untuk menikahi pria yang sedang dia cintai ini. Saudara, sekali lagi, cinta itu buta. Dia hanya melihat keinginan saudara. Dia hanya melihat saudara keinginannya. Bukan melihat kenyataan. Kemudian saudara, orang bijaksana ini mengatakan begini kepada sang raja ini. "Raja, bersediakah Anda melakukan apapun nasihat saya, supaya putri Anda tidak akan menikah lagi dengan pria yang sebenarnya nggak cocok buat dia?" Raja mengatakan, "Oke, saya bersedia. Anda bersedia nasihat apapun yang saya sarankan?" Raja mengatakan, "Oke, saya bersedia." Kemudian orang bijaksana ini kan memberikan sebuah nasihat kepada raja itu. Apa yang harus dilakukan supaya putrinya ini bisa melihat benar nggak pria ini mencintai dia atau sekedar. Kemudian saudara, raja terkejut dengan nasihatnya. Tetapi karena raja ini udah berjanji, walaupun dia tidak mengerti, bisa nggak ya? Tapi karena raja ini pikir, walaupun dia tidak mengerti, oke, cobalah. Kalau kayak gitu, apa yang dinasihatkan oleh sang orang bijaksana ini? Akhirnya raja itu memanggil putrinya. Dia bilang, "Putriku yang tersayang, baiklah. Kalau begitu, Papa akan menguji cinta kamu dan pacar kamu itu. Kalau kamu lolos dalam ujian ini, Papa akan izinkan kamu untuk menikah dengan pria itu, dengan pacar kamu itu." Putrinya dengan begitu bersemangat bertanya, "Apa ujian yang harus saya lewati, Papa?" Kemudian papanya mengatakan, "Selama 30 hari atau selama 1 bulan penuh, Papa akan mengurung kamu dalam satu ruangan, ya. Dalam satu ruangan, kamu bersama pacar kamu. Dan kamu tidak boleh keluar dari ruangan itu. Tapi semua kebutuhan kamu, makanan kamu, dan semua kebutuhan kamu akan disuplai selama 30 hari. Apapun kebutuhan kamu, tapi kamu akan bersama-sama dengan dia selama 30 hari dan tidak akan keluar-keluar dari ruangan itu. Apapun yang terjadi."
Kecuali kamu yang meminta. Hah? Dia bilang, tidak mungkin Pak. Dia langsung peluk papanya, dia langsung peluk mamanya. Dia bilang, Papa, Mama, terima kasih. Jangankan 30 hari, 30 tahun pun saya sanggup. Asal satu ruangan dengan orang, pria yang paling saya cintai, pria yang paling saya inginkan untuk menjadi pendamping hidup saya. Dia memeluk, dia mencium papa mamanya. Dia bilang, terima kasih. Ya, jangankan 30, papanya bilang, Papa ingin lihat kamu bisa bertahan. Tidak, oh jangankan 30 hari Pak, 30 tahun pun saya akan tahan. Kemudian saudara, rencana itu tetap berjalan. Selama 5 hari, tidak terjadi apa-apa. Ya, kedengaran ada tawa di ruangan itu. Kedengaran mereka mulai ceria-ceria. Tapi ketika mulai memasuki hari ke-9, mulai ada kegaduhan di ruangan itu. Mulai ada dia lihat putrinya mulai bersuara dengan keras, begitupun dengan pacarnya. Di hari yang ke-15, saudara, mulai terjadi kedengaran. Raja mulai mendengar ada pertengkaran antara putrinya dan pacarnya di ruangan. Karena mereka nggak boleh sama sekali keluar, harus kumpul sama-sama terus. Mulai ada pertengkaran yang sangat besar, saudara. Sehingga di hari ke-19, saudara, putri itu mengetuk pintu dari ruangan itu. Dan dia berteriak, keluarkan aku dari ruangan ini, keluarkan aku dari ruangan ini. Tapi ayahnya tetap bilang, bertahan dulu, siapa tahu kamu bisa lolos sampai 30 hari. Saudara, di hari yang ke-24, putri ini berteriak, saya sudah nggak sanggup Papa. Kan mungkin ada, Papa berjanji, saya boleh keluar dari ruangan itu. Dari ruangan ini, kalau saya yang meminta, ini sekarang saya meminta, keluarkan kami dari ruangan ini, saya udah nggak tahan, saya rasanya mau mati, saya mulai stres, saya mulai frustasi, saya mulai nggak tahan, saya sudah nggak tahan. Akhirnya papanya mengeluarkan putri ini dari ruangan itu bersama dengan pacarnya, calon orang yang dia anggap ada pria yang paling dia cintai. Dia memeluk papanya, dia menangis, dia bilang begini, Papa, terima kasih, Mama, terima kasih. Hari ini saya tahu, dia bukan pasangan yang cocok buat saya. Dia bukan orang yang mencintai saya. Dan saya sadar, saya juga hanya menginginkan dia. Tapi tidak melihat kenyataan, hanya melihat keinginan. Saudara, pada akhirnya, putri itu gagal menikah dengan pria yang dulu dia anggap paling dia cintai. Bapak yang diberkati Tuhan, semua teman-teman yang khususnya bagi Anda yang belum menikah. Oke, orang katakan, kalau kita mencintai seseorang, itu disebut dengan jatuh cinta. Yang saya ingin bilang kepada Anda, berhati-hati dengan jatuh cinta. Karena yang namanya jatuh, itu sakit. Dan pernikahan itu tidak mudah. Modal untuk menikah bukan hanya jatuh cinta. Bukan hanya itu. Ada banyak, saudara. Karena jatuh cinta, itu kita hanya melihat cintanya aja. Tapi ketika kita menikah, kita tahu, kita akan melihat juga kenyataan. Bukan berarti pernikahan itu tidak enak. Bukan, saudara. Karena pernikahan itu diciptakan oleh Tuhan. Tapi khususnya untuk anak muda yang sedang, mungkin hari ini Anda sedang mencintai seseorang, Anda tergila-gila. Oke. Hati-hati. Jangan mudah jatuh cinta. Kalau sudah saatnya cinta itu dijatuhkan, jatuhkanlah. Dan saya ingin selalu beri nasihat kepada Anda semua, bagi yang masih muda, yang selalu juga saya berikan nasihat kepada anak-anak didik saya ketika kami dalam pemuritan dulu. Ya, kalau Anda jatuh cinta, bukan berarti Anda harus pacaran dengan orang itu. Sekali lagi, cinta bukanlah sebuah tanda Anda harus pacaran dengan orang itu. Jatuh cinta, bukanlah berarti juga Anda harus menikah dengan orang itu. Jadi ketika Anda jatuh cinta, yang paling Anda harus lakukan pertama, itu berdoa. Apakah dia dari Tuhan atau tidak. Karena kalau Anda menikah, hanya sekedar menikah, itu akan mudah sekali untuk bercerai. Oke, sekali lagi ingat baik-baik, ya, ingat baik-baik. Kalau Anda jatuh cinta kepada seseorang, tergila-gila sekalipun, itu bukan tanda bahwa Anda harus pacaran dengan orang itu, apalagi harus menikah dengan orang itu. Ya, cinta itu tidak buta kalau Anda mau melihat berdasarkan kenyataan. Oke, Tuhan memberkati kita semua.